Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan orang tua. Ketemu lagi dengan Miss April dalam mata pelajaran matematika. Nah, untuk matematika kelas 7 pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi perbandingan pada bab kelima. Ya, gimana? Sudah siap belajar? Ya, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk kita mulai belajarnya. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, kali ini kita memasuki bab 5 yaitu materi perbandingan ya. Sedikit banyaknya pasti sudah kalian pahami mengenai perbandingan karena sudah pernah dipelajari saat sekolah dasar ya. Sekarang pasti kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan perbandingan. Mari kita ulang sedikit ya. Boleh kalian perhatikan gambar yang akan tampil berikut ini. Nah, di sini ada dua orang laki-laki, yang satu bertubuh besar, yang satu bertubuh kecil, ya. Nah, yang bertubuh besar ini adalah namanya Pak Dani. Ya, dia mempunyai berat badan 85 kg, sedangkan yang satunya adalah namanya Pak Zainal dengan berat badan 60 kg. Kalau kita lihat dari dua gambar ilustrasi berikut ini ya, kita bisa simpulkan bahwa berat badan Pak Dani lebih besar dari berat badan Pak Zainal, karena kalau kita lihat dari bentuk tubuhnya saja sudah terlihat ya, yang satu Pak Dani ini bertubuh besar, yang satu lagi Pak Zainal ini tubuhnya kecil ya. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah berat badan Pak Dani dibandingkan dengan berat badan Pak Zainal adalah 80 banding 60 ya. Jadi bentuk penulisan perbandingannya adalah seperti ini gitu ya. Lalu kalau kita simpulkan bahwa nomor 1 yang dibandingkan adalah kondisi tubuh atau selisih ya, kondisi tubuh dari kedua gambar ya, dimana Pak Dani ini bertubuh lebih besar daripada Pak Zainal. Lalu yang kedua adalah yang dibandingkan adalah perbandingan beratnya ya, perbandingan berat badan antara Pak Dani dengan Pak Zainal. Kalau yang pertama tadi kondisi tubuhnya, karena secara kasat mata kita bisa lihat bahwa yang satu tubuhnya besar sedangkan Pak Zainalnya bertubuh kecil. Kalau yang nomor 2 ini kita bandingkan berat badannya ya. Nah, sudah masuk ya mengenai perbandingan dari gambar ilustrasi yang disajikan. Kita langsung masuk ke pengertian dari rasio atau perbandingan ya. Jadi perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana ya. Jadi nanti kalau dalam bentuk perbandingan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana, biasanya seperti itu ya. Untuk perbandingan antara A dan B dapat kita nyatakan dengan bentuk A banding B, atau bisa kita buat sebagai pecahan A per B ya. Jadi boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini ya, A banding B atau A per B itu. Sekarang ilustrasi yang kedua adalah bagaimana cara menulis perbandingannya ya, bagaimana cara menulis perbandingannya. Sekarang kalau kita lihat di sini ada beberapa ekor burung. Ada yang warna merah dan ada yang warnanya ungu. Ya, ada yang warnanya merah dan ada yang warnanya ungu. Nah, untuk menulis perbandingan dari burung-burung ini, maka kita bisa menulisnya dengan bentuk banyak burung ungu dibandingkan dengan banyak burung merah ya, atau banyak burung ungu per banyak burung merah. Nah, sekarang kita hitung dulu.
banyaknya berapa sih burung ungu ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi banyaknya burung ungu ada 5 ekor. Lalu bagaimana dengan burung merah? 1, 2, 3. Jadi perbandingannya adalah 5:3. Atau bisa kita tulis dengan 5/3. Nah, ini bentuk dari perbandingannya. Oke. Karena tidak bisa ini, karena bentuk ini merupakan bentuk paling sederhana, maka ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, boleh disederhanakan. Tetapi kalau sudah mentok, tidak usah disederhanakan lagi. Untuk soalnya, misalnya di sini misalnya punya, tentukanlah perbandingan dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada Rp5.000 dan Rp500. Yang kedua ada 120 cm dan 60 cm. Dan yang ketiga adalah 1,5 kg dan 2,4 kg. Bagaimana cara penulisan dari perbandingan-perbandingan tersebut? Ya. Yang pertama, Rp5.000 dan Rp500. Berarti perbandingannya adalah 5.000 banding 500. Karena 5.000 masih bisa dibagi dengan 500, maka kita bagi kedua bilangan ini dengan 500 ya. Jadi 5.000 dibagi 500 hasilnya 10, 500 dibagi 500 hasilnya 1. Jadi perbandingannya adalah 10:1 ya. Lalu yang kedua ada 120 cm banding 60 cm ya. Nah, maka penulisannya adalah 120 banding 60. Karena 120 masih bisa dibagi atau kita sederhanakan, kita bagi dengan 60 ya. Jadinya 120 bagi 60 per 60 bagi 60. 120 dibagi 60 sama dengan 2, 60 dibagi 60 sama dengan 1. Maka perbandingannya adalah 2:1. Dan yang ketiga ada 1,5 kg dan 2,4 kg. Kenapa di sini Miss April tuliskan 1.500? Karena kita ubah semua bilangan ini menjadi gram. Yang awal dari kilogram menjadi gram. Maka 1.500 banding 2.400 gram. Nah, untuk menyederhanakannya, maka kita bagi dengan bilangan yang sama. Ya, dengan bilangannya sama. Bilangan itu adalah 300. Ya, bilangannya itu adalah 300. Jadi 1.500 dibagi 300, 2.400 dibagi 300. 1.500 dibagi 300 adalah 5, dan 2.400 dibagi 300 adalah 8. Jadi perbandingannya untuk yang C adalah 5:8. Ya, berarti bisa dipahami ya. Selanjutnya ada contoh lagi, yaitu ini lebih ke soal cerita ya. Jadi harga satu buah buku adalah 4.500, sedangkan harga satu buah pulpen adalah 1.500. Nah, bagaimana untuk menuliskan perbandingan dari deskripsi soal ini ya? Dijawab. Kita cari tahu dulu apa aja yang perlu kita bandingkan. Ada buku yaitu 4.500, pulpen 1.500. Lalu yang ditanyakan adalah perbandingan harga buku dengan harga pulpen. Maka nanti bentuknya akan buku banding pulpen. Ya. Maka sudah diketahui, kita lanjut penyelesaiannya. Jadi buku banding pulpen adalah 4.500 dibanding 1.500 ya. Karena yang di sini disebutnya buku duluan, maka kita sebutkan harga dari buku duluan ya. Kecuali kalau di sini pulpen yang duluan, maka kita balik gitu ya. Jadi perbandingannya adalah 4.500 dibanding 1.500. Nah, ini masih kita bisa sederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan berapa? Sama-sama dibagi dengan 1.500. Maka 4.500 dibagi 1.500, 1.500 dibagi 1.500. Sehingga hasilnya adalah 3:1 ya.
Ini hasil akhirnya. Jadi 4.500 dibagi 1.500 hasilnya 3, 1.500 dibagi 1.500 hasilnya 1. Lalu contoh yang kedua adalah masih sama soal cerita ya. Nah, usia ayah adalah 42 tahun, sementara usia Rani adalah 12 tahun. Jika usia ayah dan Rani dibuat dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana, ya, berapakah perbandingan usia ayah dan usia Rani? Sama seperti tadi, kita cari dulu poin-poinnya. Ya, diketahui usia ayah adalah 42 tahun. Kemudian usia Rani adalah 12 tahun. Kemudian yang ditanya adalah perbandingan usia ayah dan usia Rani. Maka nanti bentuk perbandingannya adalah usia ayah dibandingkan dengan usia Rani. Sehingga didapatkan usia ayah adalah 42 dan Rani adalah 12. Ini punya ayah dan yang ini punya Rani. Ya. Nah, ini sampai sini juga sudah benar, cuman yang diminta adalah yang paling sederhana. Maka ini kita buat lagi dengan bentuk yang paling sederhana, ya. Dibuat lagi dengan bentuk yang paling sederhana, yaitu dengan membaginya dengan bilangan yang sama. Jadi 42 dibagi dengan bilangan yang sama dengan 12 ya. Maka bentuknya akan menjadi 42 dibagi 6, kemudian 12 dibagi 6. Ya, karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 6. Sehingga 42 dibagi 6 adalah 7 dan 12 dibagi 6 adalah 2. Sehingga perbandingan dari soal tersebut adalah perbandingan umur ayah dan Rani adalah 7:2. Ya. Nah, untuk membandingkan dua besaran cukup. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu untuk membahas soal perbandingan, ya. Perbandingan itu jadi ada dua macam perbandingan. Yang pertama ada perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Ya. Jadi boleh kalian baca-baca dulu bukunya untuk materi di minggu depan ya. Nah, itu tadi materi mengenai perbandingan pada bab 5. Bagaimana? Mudah dipahami ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perbandingan. Ya, jadi perbandingan itu ada dua jenis. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Kalian boleh loh membaca-baca dulu bukunya sebelum mata pelajaran selanjutnya kita mulai. Ya. Sekian video pembelajaran yang telah Miss April buat untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like jika kalian suka pada videonya. Semangat terus belajarnya, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.